Dan di bulan ini tema besarnya adalah Power in the Presence of God. Ada kuasa, ada kemuliaan, ada kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang hadirat Tuhan. Ya, memang ketika kita ada dalam pujian, penyembahan, seringkali kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kayak tadi kita menyembah itu, saya percaya yang besok mau jatuh tempo juga lupa toh. Amin apa amin? Iya toh, yang lagi berantem lupa, karena ya memang ada kuasa di dalam hadirat Tuhan itu. Ya, makanya semakin kita dalam hadirat Tuhan itu semakin kita kuat ya. Tapi kalau mau jatuh tempo jangan lupa bayar besok ya. Walaupun kita lupa sesaat. Makanya kadang-kadang saudara, ya kita ini kalau orang-orang yang sudah merasakan dalam hadirat Tuhan tuh mereka kadang gak mau lepas ya. Gak pengen jauh-jauh. Ya, dan Daud juga merasakan hal yang sama. Kita baca ayatnya hari ini dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Daud berkata begini saudara. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya. Ayat ini saudara diserukan oleh Raja Daud kepada semua orang yang ada pada hari itu. Ya, dan kita tahu cerita ini di dalam Tawarik 16 ini adalah satu kisah ketika Daud berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Daud adalah seorang yang sangat suka dekat dengan Tuhan, dia cinta hadirat Tuhan. Ya, dan makanya Tuhan itu berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Wow, Daud dapat julukan itu loh, berkenan di hatiku. Kalau kita ini dapat perkenanan Tuhan tuh luar biasa saudara. Ya, makanya Daud itu dia suka dekat dengan Tuhan, dia cinta akan hadirat Tuhan. Ya, makanya dia menulis satu Mazmur, lebih baik satu hari di pelataran di bait Tuhan dalam hadirat Tuhan daripada 1000 hari ya di tempat yang lain. Karena Daud merasa hadirat Tuhan itu indah, hadirat itu penuh dengan kekuatan. Bahkan kita tahu bersama ketika Daud, ya satu saat Samuel berkata kepada Isai bahwa ada salah satu anakmu laki-laki akan dilantik menjadi raja atas Israel. Tuhan akan mengurapi dia untuk kelak dia akan menggantikan raja Israel. Lalu Isai suruh semua anak laki-lakinya, besok kamu pakai baju, kita akan ketemu nabi besar, ada salah satu dari kamu yang akan diurapi menjadi raja. Besok kamu pakai baju yang bagus semuanya. Lalu Daud tanya, Pak aku pakai apa? Kecuali kamu ndak usah. Karena kamu gak ada tampang raja, besok kamu pergi gembalakan kambing domba. Alkitab bilang yang cuma beberapa ekor. Cuma beberapa ekor loh saudara. Tapi Daud gak membuat alasan untuk dia kepahitan kepada keluarga. Ya kalau generasi sekarang itu disuruh begitu udah kepahitan itu. Ya, udah bikin status di Instagram, ya toh. Sudah apa? Aduh, besok kayaknya harus hubungi psikiater. Sudah stadium 3 nih. Ya, anak-anak muda zaman now kan begitu. Tapi Daud dikatakan dia pergi dengan sukacita, dengan bersuka hati. Dia pergi menggembalakan kambing domba yang cuma beberapa ekor itu. Dan di sana dia nyanyi memuji Tuhan. Dia merasakan hadirat Tuhan. Ya, bahkan sampai akhirnya Samuel datang dan mereka semua di satu-satu lewat. Ketika Eliab lewat, wah Samuel bilang ini pasti nih yang ganteng, tinggi, besar, bodinya prajurit banget, tentara di tampang-tampang raja nih. Ya, pasti ini yang mau diurapi Tuhan jadi raja. Jadi saudara ya ketika lewat Eliab, Daud dalam hati bilang pasti ini orang yang akan diurapi Tuhan. Tapi Tuhan berfirman kepada Samuel, bukan dia engkau melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan tuh melihat hati. Lalu lewat lagi satu bukan sampai habis. Lalu Samuel tanya Isai, cuman ini anakmu laki-laki masih ada satu. Tapi aduh lu jangan tanya dia, gak masuk hitungan, itu bukan potongan raja. Tapi Samuel bilang panggil dia, kita tidak akan duduk makan, acara ini tidak akan dimulai sebelum dia datang. Orang yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, kamu tuh
dicari loh sama Tuhan. Walaupun orang berusaha menutup pintu, menutup karir, menutup apapun, ya, tapi Tuhan cari kamu karena engkau ada di hatinya, amin. Ya, hadirat Tuhan itu bisa mengangkat hidup seseorang ketika kita mendapatkan perkenanannya. Ketika Daud akhirnya benar diurapi, tapi lewat perjalanan panjang, mau dibunuh, dikejar, ya Tuhan itu kalau saudara baca di Alkitab, semua orang yang dipenuhi hadirat Tuhan, yang akan dipakai Tuhan, itu enggak instan. Apakah setelah Daud diurapi terus besok dia langsung jadi raja? No, berapa tahun, puluhan tahun dia dilatih dulu, mau dibunuh Saul, jadi pembantu di istananya Saul. Kenapa Tuhan harus izinkan seperti itu? Ya supaya kedagingannya dibentuk. Tapi orang anak-anak zaman sekarang kan pengen langsung hari ini dilantik, besok naik jabatan toh? Iya enggak? Kita lupa bahwa Tuhan itu Tuhan yang mencintai proses. Tapi manusia tidak mau diproses. Karena kalau diproses itu daging itu hancur. Tuhan tahu kenapa Daud diproses, Yusuf diproses. Karena untuk bisa naik ke puncak, saudara, bisa cepat lewat karunia, lewat perkenanan Tuhan. Tapi yang membuat kau bisa bertahan di atasnya itu cuma karakter. Yang harus dibentuk, harus dihancurkan. Gak ada orang yang naik tanpa diproses Tuhan. Ya, kita harus lihat, jangan lihat Debbie Basir yang sekarang. Itu enak sekali gara-gara media terus jadi terkenal. Ya, saya ini dari dulu di perempuan puluhan tahun belum ada IG waktu itu. Ya, makanya kalau ada yang bilang pendeta kok yang dipamerin yang enak-enak. Ya, pas ada enaknya, pas ada Instagram. Dulu saya susah belum ada Facebook. Belum ada Instagram. Saya naik motor bonceng anak 3 berlima dan naik motor, belum ada Instagram. Kalau ada waktu itu saya juga, saya live, saudara live. Puji Tuhan, hamba Tuhan naik motor berlima, ya toh. Ya, jadi dulu belum ada. Jadi dulu orang nggak lihat bagaimana puluhan tahun kita dibentuk Tuhan. Ya, jadi pembantu, dibuang, wah sudah semua, saudara. Tapi ya sabar aja kalau proses, orang yang dicintai Tuhan, yang ada dalam hadirat Tuhan, itu pasti diproses Tuhan. Ya, justru kalau hidupmu nggak pernah diproses, bertanya itu. Karena itu aku berdoa Tuhan, proses mereka ini. Bilang amin dong. Siapa takut gitu ya? Ya. Ya, jangan bilang salah pendeta lagi nih. Ya, jangan dengar iklan-iklan tentang kekristenan. Ikut Tuhan enak, percaya ya. Pasti kau diangkat tinggi, jadi kepala, bukan ekor. Terus amin. Besoknya diproses kelepek-lepek kau. Ya, percaya sudah. Bahkan ketika kita ada dalam penderitaan, ya saya ketika ada pergumulan, ada penderitaan yang berat, yes Tuhan. Aku percaya akan melihat kemuliaan yang besar. Gak apa-apa, proses aku Tuhan, hancurkan aku Tuhan, bahwa aku berharap lagi kepadamu. Karena kita kadang kalau udah gak ada pergumulan, udah gak serius berharapnya, udah gak sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Ya itu manusiawi, mau jemaat, mau pendeta semua sama. Ya jangan bilang pendeta tidak, siapa bilang pendeta itu rohani terus. Kadang pendeta itu juga perlu bertobat. Ya, jadi Tuhan mencintai proses dan orang-orang yang ada di hatinya itu memang harus diproses. Ya, bahkan kita tahu kejatuhan Daud justru ketika Daud sudah jadi raja. Iya enggak? Ya, waktu dia belum jadi raja dia dekat sama Tuhan, dia berdoa, dia cari Tuhan. Ketika jadi raja, dia udah menikmati kesenangan ya. Semua prajuritnya pergi perang, dia udah nggak perlu berperang, tapi kan harusnya ya dia turun juga dong. Akhirnya karena dia tidak berperang, ya dia jalan-jalan di atas soto istananya. Alkitab bilang lalu dia lihat di bawah ada perempuan mandi. Ya dia lihat rambutnya ikal, kecoklatan, bodinya seksi. Jangan dibayangkan bapak-bapak. Saya lihat kau sudah mulai angkat kepala. Jangan ya dek ya. Jangan ya. Itu kan sebenarnya cuma perkara mandi tuh. Nggak ada salahnya. Memang
Siapa ini namanya? Siapa namanya? Mulan? Bukan. Betseba ya mandi, itu memang dia tiap sore mandi di situ toh. Tapi kan cuma gara-gara mandi itu akhirnya terjadi satu dosa yang besar yang menghancurkan satu bangsa loh. Yaitu kalau orang sudah nggak berperang, sudah nggak ada pergumulan, terlalu senang kadang jatuh. Makanya ya kalau Tuhan izinkan masih ada pergumulan, bersyukur. Siapa yang lagi ada pergumulan? Cuma sedikit ya. Ampuni mereka Tuhan. Yang tidak ada pergumulan ini kasih pergumulan Tuhan. Biar imannya bangkit kembali. Biar hidup kembali rohnya. Jangan terlalu senang saudara hidup ini. Kita tahu bersama waktu Daud sudah menjadi raja. Ini Pak Gem ketawanya belakangan ya. Saudara ketika Daud sudah menjadi raja. Daud berkata begini, aku udah bangun istana nih yang mewah, yang besar, yang megah. Ya ini kok Tuhan cuma tinggal di tenda. Cuma tabut Allah itu cuma digeletakkan begitu aja di tenda. Ini nggak bener ini, aku harus bawa tabut itu. Di mana aku berada, di situ tabut ini berada. Karena tabut Allah di perjanjian lama dulu itu melambangkan kehadiran Tuhan. Kemanapun bangsa Israel pergi mereka harus bawa tabut itu. Bahkan ketika pertempuran tabut itu ada pasti mereka menang saudara. Siapa yang tahu isi tabut Allah itu? Ada sepeda di bawah. Dari Pak Yosua, ini sepedanya banyak. Tinggal pilih aja merek apa itu. Haleluya ya, karena banyak orang kesana tidak tahu isi tabut Allah itu apa. Ya, ada apa di dalam tabut Allah? Sama tongkat Musa, tongkat Harun yang berbunga. Siapa tadi yang jawab itu? Hubungi Pak Yosua, ada sepeda, silakan ambil di rumahnya ya. Tapi yang lain tidak tahu loh. Ampuni mereka ini Tuhan. Udah pada berkumis, berjenggot-jenggot nih orang Kristen di sini, tapi nggak tahu itu isinya tabut Allah apa. Bertobat kalian ya. Makanya ikut sel-sel grup supaya bertambah imannya. Kalau ada duit ke Israel sana. Biar tahu, oh ternyata kisahnya Alkitab itu seperti ini gitu ya. Lalu di situ ketika ada loh batu 10 perintah Allah di dalam tabut itu, ada tongkatnya Harun yang berbunga dan ada buli-buli berisi mana. Pada waktu itu Tuhan bilang sama Musa, kamu bikin tabut yang luarnya berlapis emas, ada kerup, dan Musa mendapat tuntunan Tuhan. Kamu masukin itu kemanapun engkau pergi, bawa, ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Ketika bangsa Israel akhirnya terus mereka berjalan sampai kepada zaman pemerintahannya Daud menjadi raja. Daud bilang saya harus bawa tabut itu. Niatnya bagus tapi caranya enggak benar. Ketika tabut itu dibawa, kereta yang memuat tabut itu tergelincir. Lalu Usa mencoba menolong. Dia mati terbakar api Tuhan. Karena Tuhan itu kudus banget saudara. Kalau orang gak kudus mati langsung. Zaman perjanjian lama. Bahkan sebelum Tuhan Yesus datang. Itu imam-imam akhirnya Daud di Yerusalem. Daud bangun kerajaannya. Dan akhirnya tabut Allah itu sampai ke Yerusalem. Daud bilang Tuhan aku pengen bangun rumah untukmu. Tuhan bilang bukan kamu yang akan bangun karena tanganmu itu sudah berlumuran darah. Daud banyak bunuh orang ketika dia berperang dulu dan mendapat daerah-daerah itu dimasuki oleh Daud, direbut. Tuhan bilang nanti anakmu yang akan bangun Salomo. Dan ketika dibangun, ya kenapa ada bait Allah sampai hari ini tuh yang masih ada di Yerusalem reruntuhannya. Itu kan untuk tempat simpan tabut Allah di ruang maha kudus. Nah setahun sekali imam itu akan masuk ke ruang maha kudus untuk melakukan pendamaian dosa. Nanti semua yang berdosa itu bawa kambing, lembu, sapi ke sana, tergantung dosanya. Kalau besar bawa lembu yang besar, ya kalau dosanya kecil ya cukup domba lah. Kira-kira aja dosanya. Saya bayangkan kalau Yesus tidak mati, habis semua itu sapi-sapi di pasar tidak cukup.
Nggak cukup, sapi itu nggak cukup, pasti karena kan dosa semua kita ini toh. Dan bukan cuma itu, ribet saudara. Nah imam itu harus masuk untuk percikan darah itu di ruang Maha Kudus. Nah imam tuh kalau masuk kakinya diikat tali, dipakein lonceng. Imam kalau ndak kudus dia mati di ruang Maha Kudus. Jadi yang di luar cuma dengar loncengnya masih bunyi, oh hidup aman kudus. Kalau nggak bunyi, aduh udah jenazah nih, innalillahi, ditarik, udah mati saudara. Makanya zaman dulu imam kalau besok dia mau bertugas, bahkan saya baca di Alkitab mereka takut tidur, takut mimpi basah. Karena dia nggak kudus lagi, besok mati tuh. Ya bayangkan kalau Yesus nggak mati buat kita sampai hari ini. Saya tadi bilang, waduh kalau gitu kita yang pelayanan di mimbar ini nggak kudus, tiap minggu pasti banyak jenazah di gereja. Maka di luar gereja sudah ada ambulans yang menunggu. Benar gak? Ya untung Tuhan Yesus tuh mati. Tapi bukan berarti Yesus mati terus kita santai-santai. Udah aman. Ya aman sudah. Kita biar bikin dosa. Sekarang kan orang pelayanan enak saudara. Main musik. Gak tahu tadi malam abis ngapain. Datang main aja. Nggak mati. Aman. Ya singers, worship leader aman. Ya biar dia abis selingkuh, abis berzina. Tadi malam abis ketemu sama boti. Itu nggak ada yang tahu tuh. Yang homo nggak ada yang tahu. Yang lesbi nggak ada yang tahu. Yang ani-ani nggak ada yang tahu. Ya ani-ani no, simpanan bertobat. Saya coba mengumpan loh ini. Harusnya bilang no juga loh, malah yes. Ini ani-ani sama simpanan itu sama aja 11-12 ya. Jangan kau bilang yes. Jadi kan aman semua kan, nggak ada yang tahu abis mau dosa. Bahkan pendeta pun yang khotbah nggak tahu tadi malam abis ngapain kan, nggak ada yang mati toh. Khotbah lancar toh. WL juga lancar, pemain musik lancar, singers lancar. Tapi di zaman kasih karunia Tuhan Yesus bilang, nanti di akhir zaman aku baru akan terus terang padamu. Nanti tetap akan ada pemisahan saudara. Jangan pikir enggak, cuma kita hidup di zaman kasih karunia sekarang. Artinya apa? Enggak langsung mati. Matinya lama. Karena ada dikasih kesempatan bertobat. Karena Alkitab bilang Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Makanya kalau ada temanmu yang jahat, tetanggamu jahat, jangan kau doakan dia mati. Itu enggak sesuai firman. Karena Alkitab bilang Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Tuhan nggak mau orang fasik itu mati. Enak juga Tuhan lihatnya. Tapi Tuhan lebih suka kasih kesempatan dia Jadi kau kalau mau berdoa buat temanmu yang jahat, tetanggamu, Tuhan jamah dia supaya dia bertobat. Nanti kalau udah tobat ya terserah Tuhan mau mati atau mau hidup itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Jadi kita ada di zaman kasih karunia tidak mati langsung sekarang. Tapi satu saat Yesus bilang saat kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Disitulah akan dibuka. Baru Tuhan bilang di situ aku akan berterus terang. Ya, bahwa aku tidak kenal kamu pembuat dosa. Saudara ketika tabut itu dibawa akhirnya Usa mati, Daud menjadi sedih. Dia bilang kenapa Tuhan, aku ini kan cuma mau bawa engkau datang ke istanaku, kenapa harus Usa mati? Ternyata akhirnya Daud titip tabut itu di rumah. Kita buka bersama 1 Tawarik 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Daud marah bukan kepada Tuhan tapi kepada orang-orang. Kenapa bisa terjadi kesalahan yang fatal sampai Tuhan sambar Usa dengan apinya dan mati di tempat. Ayat 12, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Sebaliknya kepada Tuhan Daud sangat ketakutan. Tidak main-main, mati langsung saudara. Lalu katanya bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? 13. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi
Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ketika mereka sampai di situ Usa mati, Daud bilang stop, jangan terusin, nanti akan banyak yang mati. Ya, cari rumah imam yang terdekat karena tabut itu harus disimpan di rumahnya imam. Lalu mereka cari di Google Map, ketemu rumahnya Obed-Edom. Lalu mereka jalan saudara. Dititiplah tabut itu di rumah Obed-Edom. Ayat 14 dikatakan di sana berapa lama? 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang cuma 3 bulan dititip tok. Cuma dititip tabut Allah itu, bahkan Obed-Edom mengalami berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya dan segala yang mereka punyai. Kalau kambing dombanya 1.000 jadi 3.000 saudara. Ini loh, ini yang dibilang dengan kuasa dari hadirat Tuhan itu sangat luar biasa. Lalu Daud dengar, kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, Daud mendengar ternyata Obed-Edom sangat diberkati karena tabut itu. Daud bilang gak bisa, aku harus bawa tabut itu ke sini. Lalu Daud kumpulkan para imam, Daud tanya bagaimana caranya aku membawa tabut itu. Lalu imam berkata, kamu salah membawa tabut itu, tidak sembarangan. Tabut itu adalah bicara tentang kehadiran Tuhan. Jadi bagaimana? Itu tabut gak boleh diangkat dengan kereta, harus dipikul oleh orang Lewi. Setiap berapa langkah kamu harus menyembelih korban, naikkan puji-pujian baru jalan lagi. Ya, dan imam harus pakai baju keimaman. Oh, akhirnya Daud tahu, maka dibawalah tabut itu sampai akhirnya tiba dengan selamat. Makanya tadi ayat yang kita baca, waktu tabut itu sudah tiba dengan selamat, tadi di dalam Tawarik 16 ayat 10, di sanalah Daud berkata, bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Cari kuasanya, cari kekuatannya. Orang yang dalam hadirat Tuhan akan beroleh kekuatan saudara. Saat mereka mengalami pergumulan, pencobaan, karena hadirat Tuhan itu bicara kehadiran Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah tabut Allah itu menjamin selalu untuk mereka menang? Ada satu kisah dalam Alkitab ketika tabut Allah dibawa dalam peperangan dan orang Israel mengalami kekalahan. Ya, ketika Imam Eli menjadi imam besar dan kedua anaknya akan menggantikan dia sebagai imam, yaitu Hofni dan Pinehas. Alkitab berkata di zaman itu terjadi kemerosotan iman Israel. Kenapa? Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Persembahan yang harusnya dipersembahkan bagi Tuhan, itu dagingnya, lemak-lemaknya mereka ambil. Padahal ada bagian imam, ada bagian Tuhan. Mereka pengen makan yang bagian Tuhan. Ditegur, jangan, itu untuk dipersembahkan sebagai korban. Mereka gak dengar, mereka ambil, mereka masak, mereka makan. Lalu Alkitab berkata, bahkan anak-anaknya Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas, mereka meniduri para penyanyi-penyanyi di bait Allah. Mereka melakukan kecemaran, bersinah, melakukan yang najis di dalam pelayanan. Dan itu menjadi satu noda di mata Tuhan. Saat itu mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan dilanggar saudara. Lalu Tuhan izinkan orang Filistin datang untuk menyerang Israel. Mereka masih dengan pede membawa tabut itu ke medan pertempuran. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka maju ke medan pertempuran, Alkitab mencatat Israel dikalahkan oleh orang Filistin. Hofni dan Pinehas dibunuh oleh orang Filistin. Dan Imam Eli mendengar kedua anaknya mati, dia jatuh dari kursi keimamannya, mati di tempat. Dan tabut Allah dicuri oleh orang Filistin, karena orang Filistin bilang, ini yang menyebabkan orang Israel menang terus. Ini kuasa Allah mereka, kita curi, dibawa ke Filistin. Apakah di Filistin tabut itu berkuasa? Sebaliknya, ketika tabut Allah itu ada di negeri orang Filistin mengalami kesialan, kutukan, bahkan sakit penyakit.
Sampai mereka menjadi takut dan mereka bilang, balikin cepat, balikin kepada orang Israel tabut ini. Karena ini membawa kesialan. Kenapa orang Israel tidak lagi mengalami kemenangan ketika mereka membawa tabut itu? Karena mereka hanya menjadikan tabut itu sebagai jimat. Amin saudara. Tabut Allah tanpa ketaatan dan pertobatan tidak akan memiliki kuasa dalam kehidupan. Kalau kita cuma jadi segala sesuatu jadi jimat. Banyak orang Kristen tuh pakai nama Yesus cuma jadi jimat. Iya enggak? Ya. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku pengen menikah sama bapak itu. Walaupun dia beristri dalam nama Yesus. Ini kan setan saudara. Ya kau salah pakai nama Yesus. Banyak orang itu pakai nama Yesus cuman buat jadi jimat. Pakai kalung salib besar. Ya, nanti kalau lewat di tempat gelap-gelap dikeluarin salibnya. Supaya setan lihat lari setan. Ya, di rumah ditaruh salib gambar foto Yesus. Supaya kalau ada setan. Ada orang-orang aneh. Ada saya masuk ke rumah, dia baru punya baby. Di atas bayinya ada Alkitab, ada gunting, ada cermin. Saya tanya itu kenapa? Supaya kalau setan mendekat lari. Ada di sini yang masih begitu? Tolong angkat tangan. Kita baptis 15 menit kau ya, direndam. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga kau. Kalau nggak mempan juga kita baptis di laut mati. Ngapung, nggak bisa tenggelam itu. Ada loh orang-orang Kristen yang masih model-model begitu. Banyak saudara. Jadi ada bayi di kepalanya taruh gunting, Alkitab, cermin. Katanya biar setan datang, lihat mukanya sendiri, kabur. Lihat Alkitab, kabur. Siapa bilang? Biar kau mau taruh Alkitab yang gede di situ. Kalau orang tuanya nggak beriman, ya setan malah orang tuanya yang jadi setan. Ya, jangan cuma jadi jimat. Kadang-kadang kita nih ikut Tuhan apa-apa cuma jadi jimat. Ya, bahkan di gereja pun banyak orang sekarang bahasa roh dijadikan jimat. Ya, dijadikan jimat. Bahkan apalagi kalau pendeta bilang harus berbahasa roh, latihan. Bagaimana mungkin bisa orang latihan? Terus diajar lagi, baba. Jangan aneh-aneh ya saudara ya. Semakin Kristen makin aneh saya lihat ini orang Kristen ini. Terus dipaksa-paksa supaya terlihat sakti kalau bahasa roh. Ya. Bahaya loh. Satu kali ada malam ketuangan Roh Kudus. Ada bapak-bapak dia punya dealer motor dan mobil. Dari kan 10 malam pencurahan. Dia bilang, Pak Pendeta doakan saya ya. Semoga di 10 malam ini saya dapat 1 malam. Oh tetap berdoa Pak, percaya. 9 malam gak dapat, 8 malam gak dapat. Tinggal 7 malam, akhirnya udah malam terakhir. Pendetanya bilang, percaya Pak bisa. Dia gini, di sebelah sudah di sebelah, dia bilang daripada saya nggak bahasa roh, mending saya doakan dealer saya. Jadi dia mulai berdoa, Tuhan berkati Yamaha Suzuki Kawasaki, Yamaha Suzuki Kawasaki, Yamaha Suzuki Kawasaki, Daihatsu. Dia berdoa kan. Pendetanya datang, penuh, Yamaha Suzuki, Yamaha penuh kata pendetanya. Begitu selesai, pendeta bilang, selamat ya Pak, Bapak akhirnya berbahasa Jepang. Nggak usah aneh-aneh ya, nggak usah aneh-aneh. Ya, bahasa roh itu karunia, ya. Saya bukan anti bahasa roh, saya bisa berbahasa roh saudara. Tapi itu bukan untuk jago-jagoan. Terus kalau udah bahasa roh gitu terlihat sakti gitu. Biar kau bahasa roh, kalau kau nggak ada buah roh, nggak masuk surga juga kau. Amin. Ya, itu bahasa roh paling cocok dipakai di rumah waktu kau berantem suami istri. Ya kan? Jadi kau mau marah sama istrimu, memang kau dasar. Wah itu keren. Itu setan lari langsung. Jangan di gereja. Kalau di gereja kau cuma gaya-gayaan biar dilihat orang terlihat lebih rohani gitu. Apalagi udah bergetar-getar semua. Padahal pulang ke rumah lebih setan dari setan. Saya pernah diundang di satu gereja tuh, pengerjanya 2 suami istri. Bahasa rohnya sampai langit ke-7. Saya dalam hati saya, keren banget ya. Begitu selesai saya mau pulang, bapaknya itu ada bekas luka di pipi. Saya cuma iseng ngomong gini, Pak itu dicakar istri ya.
Saya bercanda, sungguh saya bercanda. Tidak ada maksud sedikit pun saya. Tapi ya itulah Roh Kudus ya. Roh Kudus tuh tahu. Jadi saya bercanda gini, Pak itu luka kenapa dicakar istri ya? Terus dia bilang, kok ibu tahu? Aduh. Terus saya bilang, istri sebelah, Bu beneran ibu cakar suami? Terus dia bilang, dia yang duluan Bu. Aduh kalian perlu saya konseling, sini deh. Saya gak jadi pulang loh saudara, saya tarik mereka berdua ini ke ruang sebelah. Karena saya dengar waktu penyembahan, begitu. Tapi memang harus begitu supaya dipikir rohani. Diketawain setan. Jadi saya tanya, Bu, kenapa ibu cakar bapak? Ibu Dewi dengar dulu alasan saya. Suami saya itu pergi pulang kampung, terus ada acara pernikahannya saudaranya. Saya nggak bisa ikut karena saya harus temani anak-anak Jakarta. Dia itu pergi dan akhirnya mereka reuni. Nah ini memang reuni-reuni ini banyak setan. Karena banyak CLBK, cinta lama belum kelar. Terus katanya gini, terus Bu ya, dia ketemu sama mantannya Bu. Mantannya itu ibu pendeta. Terus saya bilang ya gak apa-apa tuh Bu, apalagi itu ibu pendeta. Kan cuma ketemu, ya kalau cuma ketemu gak masalah Bu. Pulang itu HP-nya ini sudah gak pernah lepas di meja. Bahkan ke toilet di bawah. Tanda-tanda laki-laki berselingkuh. HP gak bisa lepas dari tangan. Yang kedua ke toilet bawa HP. Coba dicek ibu-ibu. Kalau memang seperti itu ada tanda-tanda itu. Itu Bu HP gak bisa terlepas. Satu kali dia lagi tidur Bu. Chattingan ketiduran, HP-nya lepas dari tangannya dalam keadaan lagi on. Lagi WA. Tiba-tiba saya baca. Ya itu Bu selingkuhannya ngomong ini. Papi. Mami kangen loh. Terus saya kaget. Hah? Betul begitu Pak? Memang papi, ya Ibu Dewi bayangkan. Mantan pacar panggilnya papi mami. Itu wajar nggak Bu? Saya tanya. Bapak betul begitu? Ya iya sih Bu, tapi kan cuma biasa aja. Saya bilang sama istrinya, Bu cakarannya kurang, satu lagi. Pipi sebelah lagi Bu, pipi sebelah. Ya itu yang begitu-begitu tuh di gereja bahasa roh. Please saudara ya. Mari kita ini jangan sampai menjadi Kristen yang tanpa pertobatan, tanpa ketaatan. Mau sehebat apapun jimat-jimat yang kita pakai di gereja. Ya, itu percuma. Tuhan tuh tahu siapa kepunyaannya. Setan juga, syaiton juga tahu. Kau ini temennya atau bukan. Saya pernah doa pelepasan orang kerasukan. Ada WL di situ agak-agak tulang lunak. Ikut-ikutan nengking saudara. Saya sudah lihat gini, kenapa dia juga datang ke sini? Kita lagi tangking dalam nama Yesus, kerasukan kan? Dia datang dalam nama Yesus. Tulang lunak. Boti. Tiba-tiba itu yang kerasukan buka mata. Langsung lihat ke dia terus ngomong gini, kau kan temenku. Ngeri loh, WL di gereja, WL. Ya. Mau sehebat apapun kita, pencitraan di gereja. Yang pertama Tuhan tahu hidup kita, yang kedua syaitan juga tahu. Jadi gak usah pencitraan. Jadilah kau di rumah sebagai suami yang hidup benar, sebagai istri yang hidup benar, anak-anak hidup benar. Suami walaupun istrimu gak tahu, Tuhan tahu. Istri suamimu gak tahu, Tuhan tahu. Anak-anak orang tuamu gak tahu, Tuhan tahu. Mari kita menghormati Tuhan. Karena tabut Allah tanpa ketaatan percuma, gak ada apa-apanya. Dan Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Saudara pikir karena saudara bisa bahasa roh gitu, terus waktu saudara bersinah, terus saudara dikenal Tuhan gitu. Jadilah istri yang hidup takut Tuhan, jadi suami yang hidup takut Tuhan. Kita mulai dari keluarga kita aja dulu.
Bagaimana kita hidup, bagaimana kita melakukan kebenaran. Sebab tanpa pertobatan dan ketaatan semuanya sia-sia, saudara. Iman tanpa perbuatan itu mati. Mari kita ciptakan surga itu dari rumah tangga kita, dari keluarga kita. Ya, kita hidup melakukan ketaatan. Sebagai seorang istri, apakah saya sudah melakukan kewajiban saya? Sebagai suami, apakah juga sudah? Ya, suatu saat ada bapak konseling sama saya, dia bilang gini, Bu, saya ini dulu selalu cari-cari ayat untuk istri saya itu yang, hai istri, tunduklah pada suami. Itu saya suka cari-cari itu. Dulu saya tuntut istri saya dengan ayat itu. Untung istri saya itu enggak tahu kebenaran. Jadi dia enggak tahu ayat yang untuk suami mana. Tapi ketika saya dengar khotbahnya Ibu Debbie, dia bilang, saya kaget Bu, ternyata yang untuk suami itu lebih berat. Karena yang untuk suami dikatakan begini, dan hai kamu suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya. Lebih berat mana bapak-bapak? Jadi jangan bilang istri itu tunduk sama suami. Ya, ternyata yang suami lebih berat. Hai suami, kasih istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya loh. Jadi saya bilang bapak-bapak, kau tuh enggak usah suruh-suruh istrimu tunduk. Kalau kau mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, enggak usah kau suruh tunduk. Kau pulang kerja, istrimu auto begini. Itu pasti tuh. Langsung tuh kau pulang kerja dia udah begini. Karena kau menjadi suami yang mengasihi. Tapi kalau enggak ya sampai di neraka pun juga nggak bakal. Ya, saya tadi cerita ada istri yang bilang sama suaminya gini, Pak kalau aku mati nih ya, aku duluan mati, terus kamu kawin lagi misalnya ya, terus istrimu itu juga mati. Aku mau tanya kamu ya, nanti di surga kau pilih aku atau dia? Kasihan ya, memang bapak-bapak ini kasihan. Suaminya lagi makan nih, jawab Pak, jawab sekarang. Lah kan kamu enggak mati, misalnya. Terus kita ketemu besok di surga, kau pilih mana? Suaminya bilang, saya pilih masuk neraka saya. Jangan ikut tepuk tangan loh. Ampuni nih jemaat ini, tepuk tangan Pak mereka. Lebih pilih masuk neraka Pak. Ya Allah, subhanallah. Jangan pilih masuk neraka ya. Tapi saking stresnya ini bapak ini, dia pikir aku di neraka aja deh daripada di surga ketemu lu berdua terus berantem. Bayangkan loh yang ya. Tolong ibu-ibu, jadilah surga bagi suamimu. Jangan kau tanya-tanya yang belum terjadi. Terus suaminya dipaksa lagi, makanya suaminya bilang pilih masuk neraka aja sayang, biar gak ketemu kamu lagi selama-lamanya, kamu aja di surga. Bapak Ibu, jadi ya sampai di mana tadi ini? Terakhir ya, karena waktunya sudah mau habis, terakhir kita lihat yuk. Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan dan ada dalam rumah Tuhan? Mazmur 15 ayat yang pertama, Daud berkata begini dari Daud, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus dalam hadirat Tuhan? The presence of God. Yaitu siapa? Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Amin. Siapa yang boleh merasakan hadirat Tuhan? Yang boleh naik ke gunung kudus itu bicara tentang hadirat Tuhan. Hanya mereka yang hidupnya tidak bercela. Mereka yang hatinya yang melakukan apa yang adil. Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Kita ada di zaman kasih karunia. Tapi bukan berarti tidak ada penghakiman. Kasih karunia itu adalah kesempatan untuk kita ini bertobat. Kita tidak langsung mati, enggak. Tuhan tunggu sampai hari ini bertobat. Sebelum terlambat, mari kita bertobat. Saya undang para imam musik, Bapak Ibu, biar Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan selama kita hidup.
Biar kita kalau orang hidup dalam hadirat Tuhan, dia akan selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau lemah, maka kekuatan dari Tuhan itu mengalir. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Karena Yesus berkata, aku adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kamu. Waktu engkau hidup dalam hadirat Tuhan, engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak akan takut. Bahkan ketika engkau mau berdosa, hadirat Tuhan akan mencegah engkau untuk melakukan dosa. Dan kita akan dimampukan untuk terus hidup dalam kekudusan. Bangkit berdiri bersama.